وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمة جماعة صلاة المغرب rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan pujian dan sanjungan dan juga kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang tidak terhitung jumlahnya dan tidak terbilang, dan kita hidup eksis di permukaan bumi ini dengan fasilitas bantuan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Dan seluruh nikmat dan karunia itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dari selainnya, bukan disebabkan oleh kecerdasan dan kepandaian kita berusaha dan berikhtiar dan seterusnya, tapi itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun dari kalangan hamba-hambanya. Kemudian salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, suri tauladan seluruh kaum muslimin, qudwah di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Beliau terjadikan teladan baik di dalam akidah, ibadah, muamalah, muasyarah dan yang lainnya. Kemudian insyaallah taala sebagaimana biasanya di malam Rabu di hari Selasa di tanggal 6 Rabiul Awal 1438 Hijriah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya ini, di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, dalam rangka mempelajari atau mengambil warisan dari para al-anbiya, warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan kepada para ulama-una, dan itu adalah ilmu syar'i atau ilmu agama. Dan kajian kita itu terkait atau pembahasannya diambil dari kitab Al-Adab Al-Mufrad, kitab adab yang ditulis secara sendirian, ditulis secara khusus oleh Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ankabut, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Dan Imam Al-Bukhari memulai kitab sahihnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan sebelum masuk kepada hadis yang beliau sebutkan, saya ingin ingatkan bahwasanya di antara adab dan etika, itu bagian daripada akhlak terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, adalah kita sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Al-Quran, kalamullah, bukan hanya sekedar untuk kita baca, untuk kita hafal, tapi yang paling pokok kita amalkan. Kalau itu bentuknya perintah, kita realisasikan secepatnya.
Kalau bentuknya larangan, kita tinggalkan pula secepatnya. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala melaksanakannya termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ruang lingkup adab dan akhlak itu cukup luas. Mencakup adab dan akhlak kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada makhluk, dan ada adab yang terkait dengan hukum-hukum ibadah. Olehnya di sana ada adab yang terkait dengan adab wudu, adab di dalam berdoa, dan seterusnya. Nah, itu cakupan yang namanya adab. Sehingga ketika kita sudah mempelajari perintah Allah di dalam Al-Quran untuk berbakti kepada kedua orang tua, maka kita realisasikan itu. Kita wujudkan dalam bentuk perbuatan. Nah, sebagai bentuk adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala setelah menyebutkan firman Allah, beliau menyebutkan hadis. Hadis yang pertama yang beliau sebutkan, qala al-muallif rahimahullah an Abi Amr Asy-Syaibani, dari Abu Amr Asy-Syaibani. Beliau ini adalah seorang tabi'in yang masuk Islam di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau disebut dengan at-tabi'in. Adapun yang hidup di masa Nabi, masuk Islam dan bertemu dengan Nabi, itu disebut dengan sahabat. Nah, adapun setelahnya itu disebut dengan tabi'in. Nah, Abu Amr Asy-Syaibani berkata, haddatsana صاحب هذا الدار حدثنا صاحب هذه الدار وأومى بيده إلى دار عبد الله. Kata beliau, telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini, telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Wa auma biyadihi ila dar Abdullah, dan beliau berisyarat dengan tangannya menunjuk ke rumah Abdullah. Dan Abdullah yang dimaksud di sini adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, dan ini juga merupakan bentuk adab yang diajarkan kepada kita. Beliau berisyarat, telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Nah, baik. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla, amalan apa yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai? Amalan apa yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Qultu, maka kembali Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Tsumma ayyu?" Kemudian setelahnya apa? Qala, maka Nabi menjawab, "Tsumma birrul walidain." Kemudian setelahnya itu berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, kata Abdullah bin Mas'ud, dan beliau kembali bertanya, "Tsumma ayyu?" Kemudian setelahnya apa? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsummal jihad fi sabilillah."
Kemudian setelah itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsani bihinnah walau istazadtuhu lazadani. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, iya, itulah yang diceritakan, iya, dan disampaikan kepadaku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seandainya saya meminta tambahan, niscaya beliau akan menambah. Nah, hadis ini kata Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Irwa, itu adalah hadis yang sahih. Nah, baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa beliau menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan beliau bertanya seperti itu, tujuannya apa? Supaya beliau bisa mengamalkan dan supaya beliau bisa menjadikan suatu amalan itu skala prioritas, yang mana yang lebih didahulukan, yang mana yang paling tinggi kedudukannya. Dan beliau mendapatkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan-amalan zahir, amalan-amalan fisik. Nah, dan amalan pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai amalan yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai, yaitu salat pada waktunya. Nah, sebab ini adalah hak Allah yang paling agung setelah keimanan kepada Allah. Setelah mengaku beriman kepada Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, setelahnya itu pasti perintah salat. Nah, itu hak Allah yang paling agung. Iya. Dan kata Nabi, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Dan maksudnya salat pada waktunya, iya, yaitu salat di awal waktu. Salat di awal waktu. Sebab di dalam hadits Ummu Farwah radhiyallahu anha, iya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani dan juga Imam Abu Isa At-Tirmizi dalam sunan mereka, iya, kata Ummu Farwah radhiyallahu anha bahwa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Iya. Nabi ditanya, amalan apa yang paling utama? Maka Nabi menjawab ketika itu, as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Iya, ini ketika sudah masuk waktu, azan dikumandangkan, nah itulah waktu yang terbaik untuk melaksanakan salat 5 waktu. Ini berlaku untuk seluruh salat wajib, kecuali salat Isya. Kecuali salat Isya. Kenapa demikian? Sebab ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan seperti itu. Nah, seperti contoh hadis Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuakhirul isya al-akhirah, bahwa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dahulunya itu mengakhirkan salat Isya, iya, dari waktu yang awal. Iya. Dan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah menceritakan bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak keluar untuk memimpin salat Isya, kecuali setelah lewat malam, sampai berlalu waktu malam. Nah, hampir tengah malam. Dan Aisyah menceritakan jemaah masjid ketika itu sudah banyak yang tertidur. Nah, kemudian beliau menyebutkan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar.
dan memimpin salat. Lalu beliau bersabda, innahu lawaqtuha laula an asyukka ala ummati. Sebenarnya inilah waktu yang terbaik untuk melaksanakan salat Isya, seandainya itu tidak memberatkan umatku. Nah, dan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan waktu-waktu salat. Nabi sebutkan mulai waktu zuhur, asar, kemudian maghrib, isya. Ketika Nabi menyebutkan waktu isya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal isya'u ahyanan yuakhiruha wa ahyanan yuajjil. Maksudnya Jabir bin Abdullah itu menceritakan demikian, bahwa isyanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang beliau mengakhirkannya, bukan tepat pada waktunya, beliau mengakhirkannya. Kadang juga beliau tepat pada waktunya. Lalu beliau menceritakan alasannya, idza ra'ahum qad ijtama'u ajal. Kalau Nabi melihat jemaah itu sudah ngumpul di awal waktu, maka beliau akan mempercepat salat Isya di awal waktu. Wa idza ra'ahum abta'u akhar. Tapi ketika melihat jemaah belum berkumpul di awal waktu, maka Nabi mengakhirkan salat Isya tersebut. Nah, makanya para ulama kita itu mengecualikan itu salat Isya. Maksudnya apa? Termasuk di antara sunnah, itu mengakhirkan salat Isya dari waktu yang awal, kalau itu tidak memberatkan jamaah. Kalau itu tidak memberatkan jamaah. Nah, di antara para ulama juga berdasarkan hadis-hadis tadi itu mengambil kesimpulan hukum, yakni tatkala suatu hal yang jauh lebih urgen, jauh lebih penting dibandingkan memberatkan jemaah tadi, itu dilaksanakan antara maghrib dan isya, maka itu juga alasannya boleh mengakhirkan waktu pelaksanaan salat isya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, sehingga kalau kita hanya mengambil satu hadis saja, itu akan menghasilkan pemahaman juz'i, pemahaman parsial. Tidak mencakup. Nah, memang kalau kita membaca hadis-hadis tentang Nabi menceritakan waktu-waktu salat, memang demikian. Termasuk hadis tadi di awal waktu, dan pada waktunya. Tapi ternyata ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan Nabi pernah mengakhirkan pelaksanaan salat Isya itu jika tidak memberatkan jemaah. Nah, kemudian poin yang kedua setelah hak Allah yang paling agung, yaitu salat pada waktunya, Nabi menyebutkan derajat yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa jemaah sekalian? Sebab di antara hak manusia yang paling pokok, dan itu hukumnya fardu ain untuk ditunaikan, wajib atas setiap individu, adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kemudian Nabi SAW menyebutkan yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah berjihad. Berjihad dengan diri, dengan nyawa, dengan harta, di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, seandainya saya meminta tambahan, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan menambah sesuai dengan apa yang aku minta. Dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya pelajaran dari hadis yang kita bacakan tadi, pertama, semangat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain atas ilmu dan menuntut keutamaan.
Semangatnya mereka. Perhatikan bagaimana Abdullah bin Mas'ud menanyakan, apa amalan yang paling Allah cintai? Tidak sekedar menanyakan apa amalan yang baik, apa yang bisa saya lakukan. Tapi beliau menanyakan yang mana yang terbaik. Bukan asal melakukan amalan, bukan asal melakukan ibadah, mana ibadah yang terbaik, mana ibadah yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Sebab kalau amalan tersebut dicintai oleh Allah, itu menunjukkan amalan tersebut amalan terbaik, amalan yang paling utama. Ini semangat para sahabat ridwanullah anhum ajma'in di dalam menuntut ilmu dan menuntut keutamaan. Kemudian pelajaran yang kedua, isbatu sifati al-mahabbah billahi ta'ala. Di dalam hadis tersebut ada penetapan bahwa Allah memiliki sifat mahabbah. Allah memiliki sifat cinta. Dan sifat cinta ini adalah sifat yang subutiyah dan fi'liyah. Subutiyah maksudnya ditetapkan oleh Al-Quran atau sunnah Nabi, dan fi'liyah yaitu sifat yang tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah melakukannya. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak melakukannya. Itu disebut dengan sifat fi'liyah. Dan kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tanpa melakukan penyerupaan, tanpa melakukan tahrif, mengubah maknanya. Allah memiliki sifat cinta. Makhluk manusia memiliki sifat cinta, tapi tidak akan sama antara cinta Allah dan cinta makhluk. Sebagaimana di antara makhluk sendiri itu kecintaannya itu berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Demikian pula dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita menyamakan antara kecintaan Allah dan kecintaan makhluk. Dan ketika disebutkan Allah cinta, jangan ditakwil, diarahkan ke makna yang lain. Tapi sesuaikan dengan tekstual daripada nas yang ada. Kalau disebutkan cinta-cinta, tidak usah disebut dengan senang misalnya, ridha misalnya, tidak, cinta. Baik. Penetapan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang berikutnya dari hadis tersebut menunjukkan bahwa amalan-amalan saleh itu bukan hanya pada satu tingkatan, bukan hanya pada satu level, tapi amalan-amalan saleh itu bertingkat-tingkat. Amalan saleh itu bertingkat-tingkat dari sisi keutamaan. Dan bertingkat-tingkatnya amalan soleh dari sisi keutamaan itu dilihat dari sisi dekatnya amalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya dan maslahatnya. Manfaatnya dan maslahatnya. Semakin bermanfaat, semakin bermaslahat, tentunya itu adalah memiliki tingkatan yang lebih utama dibandingkan kalau misalnya manfaatnya hanya untuk pribadi orang yang melakukan amalan, maslahatnya hanya kembali kepada orang yang melakukan amalan tersebut. Kemudian pelajaran yang lainnya adalah birrul walidain itu afdalu min jihad fi sabilillah. Berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa bisa lebih utama berbakti kepada kedua orang tua, lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah? Sebab berbakti kepada kedua orang tua hukumnya fardhu ain, wajib atas setiap individu. Sementara jihad hukum asalnya apa?
Hukum asalnya fardu kifayah. Tidak semua orang mampu melakukan jihad. Tidak semua orang mampu mengangkat senjata. Tidak semua orang mampu melakukan jihad. Dia fardu kifayah secara hukum asal. Makanya kalau jihad tersebut fardu kifayah, maka seorang anak ketika ia ingin ikut berjihad di jalan Allah, dia mesti minta izin kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya mengizinkan, boleh dia berjihad. Kalau orang tuanya tidak mengizinkan, tidak boleh dia pergi berjihad. Itu untuk jihad yang hukumnya fardu kifayah. Nah, olehnya di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, pernah seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan, dia menyampaikan bahwa dia ingin berjihad. Nah, ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am. Iya, kedua orang tua saya masih hidup. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa fihi ma fajahid." Maka engkau berjihad dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Nah, dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Tapi ini kalau jihad tersebut hukumnya fardu kifayah. Adapun kalau jihad sudah berubah hukumnya, bukan lagi fardu kifayah, tapi sudah naik ke fardu ain, maka ketika itu terkadang izin dari orang tua itu tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan. Contoh jihad fardu ain, yaitu jihad difa', jihad membela diri. Musuh Islam sudah datang ke negeri kita. Musuh sudah di depan mata. Yang ada ketika itu kita melawan. Maka ketika itu tidak perlu kita pulang dulu ke rumah tanya orang tua. Minta izin mau berjihad, tidak. Tapi langsung melawan ketika itu. Nah, sebab kenapa? Ini sudah hukumnya fardu ain. Nah, kemudian bentuk yang kedua, jihad bisa fardu ain kalau sudah diperintahkan oleh pimpinan negara. Pimpinan negara sudah memerintahkan untuk berjihad, maka ketika itu jihad sudah menjadi fardu ain, bukan lagi fardu kifayah. Nah, di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hijrata ba'dal fath." Tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Makkah, walakin jihadun wa niyatun. Wa idza stunfirtum fanfir. Tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah. Namun yang ada adalah jihad dan niat. Maka wa idza stunfirtum fanfir. Ketika kalian diperintah untuk keluar berjihad, keluar berjihad. Nah, yang memerintah ketika itu adalah ulil amri, pemerintah. Pemerintah sudah mengumumkan, sudah menghimbau rakyatnya untuk berjihad, maka jihad ketika itu hukumnya apa? Fardu ain. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa jihad itu tidak sembarangan. Jihad tidak sembarangan. Seperti yang dilakukan oleh sebahagian saudara kita yang mengaku muslim dengan sembarangan meletakkan bom. Itu bukan jihad itu. Itu lebih tepat disebut dengan jihad. Kenapa? Musuhnya siapa? Yang meninggal siapa? Kaum muslimin. Nah, kaum muslimin yang meninggal. Jihad itu diperintah oleh ulil amri, pemerintah, pimpinan negara. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidaklah melakukan jihad kecuali pemerintah. Itu Rasulullah memerintahkan. Tidak ada yang macam-macam. Nah, melihat musuh di sana langsung tidak. Tunggu perintah dari ulil amri. Nah, baik. Yang ketiga jemaah sekalian, jihad bisa menjadi fardu ain. Fardu ain terhadap individu. Dan ketika itu juga individu tersebut tidak disyariatkan meminta izin kepada orang tuanya. Contoh, seseorang yang memiliki skill dan kemampuan, ia mampu menjalankan persenjataan melalui komputer misalnya.
melalui internet dan seterusnya. Dan hanya dia dan beberapa gelintir manusia yang bisa melakukan itu. Di zaman kita ini, subhanallah, persenjataan itu kadang hanya main tekan-tekan tombol. Main tekan-tekan tombol. Nah, pesawat saja, ada pesawat tanpa awak. Ada pesawat tanpa awak. Tidak ada pilotnya. Dan itu hanya dijalankan seperti mainan anak-anak. Dijalankan seperti mainan anak-anak. Maka orang yang punya skill, kemampuan untuk itu hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain ketika itu. Meskipun jihadnya jihad difa, jihad membela diri, tapi hanya dia yang mampu menjalankan persenjataan. Atau hanya dia yang mampu merakit persenjataan. Maka ketika itu hukumnya untuk dia, itu hukumnya fardu ain. Ketika fardu ain seperti itu tidak disyariatkan dia mesti minta izin kepada kedua orang tuanya. Nah, di sini muncul pertanyaan. Jihad fardu ain, berbakti kepada kedua orang tua fardu ain. Sama-sama fardu ain. Kenapa lebih didahulukan jihad? Kenapa lebih didahulukan jihad? Lihat, perhatikan faedah yang ketiga tadi. Perhatikan faedah yang ketiga tadi. Jihad fi sabilillah itu maslahatnya untuk siapa? Maslahatnya untuk orang banyak, untuk kaum muslimin. Maslahatnya untuk kaum muslimin. Berbakti kepada orang tua maslahatnya untuk siapa? Untuk pribadi, untuk dia sendiri. Maka ketika itu, ketika dua fardu ain ini ketemu, dahulukan yang paling bermanfaat, dahulukan yang paling bermaslahat. Nah, makanya para ulama, Imam Syafi'i rahimahullah taala di antaranya itu beliau pernah bertutur, talabul ilmi afdalu minan nafilah. Menuntut ilmu, belajar itu lebih utama dibandingkan sholat sunat. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Kenapa? Itu tadi. Kalau dia sholat sunat, maslahatnya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia menuntut ilmu, belajar, dan nanti apa yang dia pelajari disampaikan kepada orang lain, itu maslahatnya untuk siapa? Untuk dirinya dan orang lain. Begitu pertimbangannya. Sehingga para ulama, kalau kita sekedar baca saja, mungkin kita mengatakan, ini tidak perhatikan amalan sunnah. Bukan tidak perhatikan. Nah, dan kenapa para ulama, seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yang mana ketika beliau ditanya, yang mana yang beliau sukai? Apakah melakukan ibadah sunnat atau mengkritik mereka yang keliru dalam agamanya? Maka beliau lebih mendahulukan mengkritik mereka yang keliru dalam agamanya. Kenapa? Kalau beliau sholat sunat, manfaatnya untuk beliau sendiri. Tapi ketika mengkritik orang yang keliru dalam beragama, itu maslahatnya untuk umat, supaya umat tidak mengikuti kekeliruan tersebut, supaya umat tidak terjerumus ke dalam kesalahan dan kesesatan. Dari sisi maslahat dan manfaat untuk yang lebih besar. Nah, bisa dipahami ya? Nah, hendaknya kita memahami hal tersebut. Nah, sehingga ketika sama-sama fardu ain seperti tadi, kita lihat mana yang paling bermaslahat, mana yang paling luas manfaatnya. Nah, baik. Kemudian jemaah sekalian, dari hadis tersebut juga kita mendapatkan pelajaran tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab Nabi sebutkan salah satu dari 3 amalan tersebut adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan jihad itu bentuknya macam-macam. Jihad di jalan Allah bentuknya macam-macam. Puncaknya dengan mengangkat senjata. Itu puncaknya. Ketika tidak ada lagi jalan lain. Ketika tidak ada lagi jalan lain yang bisa ditempuh,
maka dengan mengangkat senjata. Tapi ketika masih ada jalan lain yang bisa ditempuh, enggak disyariatkan mengangkat senjata ketika itu. Sebab tujuan jihad apa? Tujuan jihad apa? Menyebarkan agama Islam, supaya manusia mengenal Islam, supaya tidak ada kesyirikan. Supaya bumi ini bersih dari kesyirikan. Itu tujuannya. Bukan tujuannya sekedar membunuh. Bukan tujuannya hanya sekedar ingin balas dendam. Bukan memusuhi. Bukan itu tujuan jihad. Tujuan jihad bagaimana Islam tersebar, bagaimana manusia mengenal Islam, bagaimana bumi ini tidak ada kesyirikan. Maka ketika ada cara lain, ada metodologi yang lain yang bisa ditempuh, maka jangan dulu melakukan jihad. Nah, itu jalan terakhir ketika tidak ada cara lain lagi. Nah, dan kita masih bisa menempuh pertama jihad nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Dan jihad melawan hawa nafsu itu ada 4 tingkatan. Bagaimana tingkatannya? Pertama, kita berjihad melawan hawa nafsu dengan mempelajari agama. Dengan mempelajari agama. Itu jihad melawan hawa nafsu. Mempelajari agama. Tingkatan yang kedua apa? Apa tingkatan yang kedua? Mengamalkan agama tersebut. Mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Itu jihad. Nah, mempelajari kemudian mengamalkan. Yang ketiga apa? Menyebarkan, mendakwahkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita ketahui. Dan yang keempat apa? Yang keempat sabar. Sabar dalam menjalani 3 tahapan sebelumnya. Sabar dalam menuntut ilmu. Nah, kita butuh kesabaran dalam menuntut ilmu. Kita butuh kesabaran. Kita butuh kesabaran dalam mengamalkan ilmu kita. Nah, tidak sedikit cobaan, tidak sedikit godaan yang kita terima. Dan kita juga butuh kesabaran dalam menyebarkan agama ini. Nah, ini tingkatan jihad yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan beliau berdalil dengan surah Al-Asr. Beliau berdalil dengan surah Al-Asr. Nah, baik. Ini sebagai tambahan faedah saja. Yang jelas disebutkan dalam nas hadis, al-jihadu fisabilillah, itu maksudnya mengangkat senjata. Nah, dan kita ingatkan itu jalan terakhir, bukan jalan pertama. Jalan terakhir. Nah, ketika tidak ada jalan lagi yang bisa ditempuh, nah, maka itulah yang ditempuh. Nah, kemudian faedah yang berikutnya jemaah sekalian, yakni fadlus su'al 'anil 'ilm, khususan al-asya'il al-hammah. Keutamaan bertanya tentang ilmu. Nah, di antara pintu masuknya ilmu dengan bertanya. Nah, dengan bertanya. Dan hendaknya kita meneladani para sahabat. Mereka bertanya bukan hanya sekedar ingin menambah wawasan berfikir, ingin menambahkan cakrawala berfikirnya bagaimana. Tidak. Bertanya untuk diamalkan, bertanya untuk dilakukan. Nah, bukan cuma sekedar untuk menambah pengetahuan saja. Bukan cuma sekedar untuk dikoleksi saja, untuk diamalkan. Nah, kemudian di antara faedah dari hadis ini, tarku ba'dus su'ali 'anil 'ilm li ba'dil asbab. Terkadang kita tidak bertanya tentang sesuatu. Kenapa? Ada sebabnya. Terkadang kita tidak bertanya tentang sesuatu, tentang ilmu, disebabkan ada sebab. Nah, ini diambil faedah dari ucapan Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, walau istazadani, seandainya saya minta tambahan, Nabi pasti akan tambah. Tapi beliau tidak minta tambahan. Nah, sebab terkadang sebuah pertanyaan itu memberatkan bagi orang yang bertanya. Dan terkadang pertanyaan tersebut tidak ada manfaatnya untuk dia. Tidak memberikan efek kebaikan untuk dia di dunia, ataupun efek kebaikan untuk dia di akhirat.
Nah, dan kemudian faedah yang terakhir, bahwasanya hendaknya seorang yang memberikan ilmu itu memberikan ilmu sesuai dengan tingkat kebutuhan mereka yang meminta ilmu. Kenapa? Ini hadis ketika Nabi ditanya, Nabi sini sebutkan yang pertama apa? As-salatu ala waqtiha. Tapi di hadis yang lain Nabi sebutkan apa? Al-jihadu fi sabilillah. Di hadis yang lain beliau sebutkan apa? Al-birrul walidain. Kenapa? Dilihat kebutuhannya orang. Apa yang paling penting untuk diamalkan? Apa yang paling pokok, paling urgen untuk diamalkan? Nah, sebab tujuan daripada ilmu itu tadi bukan cuma sekedar menambah koleksi, bukan cuma sekedar menambah pengetahuan dan memperluas cakrawala berfikir. Tidak. Buah dari ilmu diamalkan. Itu tujuannya. Nah, sehingga hendaknya kita memberikan apa yang memang sangat dibutuhkan. Nah, apa yang dibutuhkan ketika itu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang jelas di dalam hadis ini sisi pendalilan Imam Al-Bukhari ketika beliau masukkan hadis ini dalam bab ini, yaitu Nabi menempatkan bil walidain sebagai amalan yang paling Allah cintai setelah pelaksanaan ibadah salat. Baik. Sebelum masuk ke hadis yang berikutnya, siapa tahu ada pertanyaan, silahkan. Baik. Iya, silakan. Assalamualaikum. Gimana seandainya seperti saat ini ilmu sudah disampaikan, terus kita terlewat petang, apakah ini berlaku? Tidak langsung mengingatkan atau sholat masih dulu? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, pertanyaan yang bagus. Terlambat datang. Nah, apakah langsung duduk saja? Atau sholat sunat terlebih dahulu? Nah, maka jawabannya sholat sunat terlebih dahulu. Tapi itu diringankan. Nah, itu diringankan. Dan yang kita maksud sholat sunat di sini tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini memang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Di antara ulama namanya dari kalangan al-Zahiriyah itu mengatakan hukumnya apa? Wajib. Alasannya kenapa? Alasannya Nabi SAW itu pernah berkhutbah Jumat. Nabi sedang khutbah Jumat. Seseorang yang datang, dia tidak sholat tahiyatul masjid langsung duduk. Di dalam khutbahnya Nabi menegur langsung, "Asallaita ya fulan?" Kamu sudah sholat sunat ya fulan? Nah, katanya belum. Nabi perintahkan sholat sunat, padahal dia sudah duduk. Padahal konteks hadis yang menjadi landasan dari tahiyatul masjid, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yalqa rakatain. Apabila salah satu dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sebelum melaksanakan 2 rakaat. Nah, ini sudah duduk. Tapi Nabi tetap perintahkan dia untuk tahiyatul masjid. Nah, dan para ulama menyebutkan sebaiknya tahiyatul masjidnya diringankan. Jangan terlalu panjang. Nah, jangan terlalu panjang. Itu para ulama yang mengatakan itu hukumnya wajib. Tapi jumhur, dan itu yang paling tepat, hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya sangat-sangat ditekankan. Sangat
sangat ditekankan. Iya, kita begitu masuk masjid, tahiyatul masjid terlebih dahulu. Nah, tahiyatul masjid terlebih dahulu. Kemudian setelah itu duduk di majelis. Itu yang lebih tepat insyaallah taala. Nah, saya kira demikian. Sehingga yang tadi saya tambahkan itu juga membantah pendapat di kalangan masyarakat yang mereka mengatakan kalau khatib sudah di atas mimbar, begitu masuk langsung saja dia duduk. Itu tidak benar itu. Nah, itu tidak benar. Nabi dalam khutbahnya menegur orang yang tidak sholat tahiyatul masjid. Nah, sekaligus menunjukkan boleh bagi si khatib itu mengalihkan pembicaraannya. Boleh mengalihkan pembicaraannya untuk menegur sesuatu yang penting dan urgen. Nah, baik, sehingga baik itu ketika kita masuk dalam sholat Jumat, apakah khatib sedang berkhutbah, kalau memang qaddarullah kita terlambat, tahiyatul masjid. Tapi jangan diperpanjang. Maksudnya diringankan. Nah, diringankan tahiyatul masjid tersebut. Nah, saya kira itu yang paling tepatnya. Kemudian ketika dalam konteks kita belajar, demikian juga tetap tahiyatul masjid, kemudian duduk di majelis. Adapun salat nafilah yang disebutkan oleh para ulama termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang beliau katakan bahwasanya menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan salat nafilah, itu salat nafilah yang tidak muakkad. Salat nafilah yang tidak muakkad atau yang tidak ditekankan. Nah, seperti salat apa? Salat sunat mutlak. Itu kan tidak ditekankan. Nah, dan juga salat sunat selain rawatib itu juga tidak ditekankan. Sebab yang muakkad itu rawatib. Baik. Saya kira cukup. Sudah masuk waktu. Baik. Ada lagi? Ini yang bisa kita ingatkan dan sampaikan di kesempatan pertemuan dan di petang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang keliru itu pasti datang dari kami. Subhanallah bihamdihi nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.